Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Singlestari Ayu Febrianti dari kelas 1C Jurnalistik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini, semoga kalian bahagia selalu. Nah, sesuai judul video ini, aku akan mengulas salah satu novel dari penulis terkenal, yaitu Andrea Hirata. Bagi kalian yang suka baca novel, pasti sudah tidak asing kan dengan nama yang satu ini. Tapi bagi kalian yang belum tahu siapa Andrea Hirata, atau hanya tahu namanya aja, nggak apa-apa. Karena aku akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal tentang penulis yang satu ini. Jadi Andrea Hirata atau lengkapnya Andrea Hirata Seman Said Harun adalah seorang penulis dan sastrawan Indonesia yang lahir pada 24 Oktober 1967. Nah, ada fakta menarik mengenai nama beliau ini. Jadi, saat ia lahir ke dunia, ayah dan ibunya sudah mengganti namanya sebanyak 7 kali hingga akhirnya diberi nama Andrea Hirata. Anak keempat dari Seman Said Harun dan N. Ahmad Surah ini berasal dari Belitung, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Ia lahir dan besar di keluarga yang kurang mampu. Meskipun kurang secara finansial, namun karena kegigihannya, Andrea Hirata berhasil meraih gelar sarjana hingga S2 di luar negeri loh. Nah, fakta menarik lainnya yaitu meskipun seorang sastrawan, ternyata dia bukan berasal dari lulusan jurusan sastra, melainkan ia pernah menempuh pendidikan di jurusan Ekonomi Universitas Indonesia, lalu mendapat beasiswa S2 di luar negeri dan meraih predikat cum laude saat lulus dengan tesisnya di bidang ekonomi telekomunikasi. Nah, nama Andrea Hirata mulai dikenal sejak ia menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi pada tahun 2005. Novel tersebut menceritakan tentang perjuangan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Novel itu hanya ditulis selama 6 bulan saja berdasarkan pengalaman beliau semasa kecil di Belitung. Nah, novel Laskar Pelangi inilah yang menjadi sangat laris pada masanya dan terus dicetak ulang, diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing, diterbitkan lebih dari 130 negara, dan akhirnya dijadikan sebuah film yang tayang pada tahun 2008. Nah, selain itu buku tersebut menerbitkan tetralogi dengan 3 buku berikutnya yang berjudul Sang Pemimpi, Edensor, dan Mariamah Karpov. Oke, selanjutnya aku mau ngasih tahu beberapa penghargaan yang telah diraih Andrea Hirata sepanjang karir menulisnya, yaitu diantaranya pernah meraih anugerah buku ASEAN 2018, menjadi pemenang pertama untuk kategori General Fiction pada festival buku yang sangat bergengsi, yaitu New York Book Festival 2013, dan mendapat penghargaan Bach Award di Jerman tahun 2013 loh. Tentunya prestasi tersebut sangat membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Oke, jadi semoga cerita beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang ingin menjadi penulis atau berminat di bidang kepenulisan ya. Oke, balik ke topik awal. Sekarang aku akan mengulas salah satu novel Andrea Hirata yang tidak kalah bagusnya dari novel-novel dia yang lainnya, yaitu novel yang berjudul Ayah. Pertama, aku mau jelasin dulu nih sinopsis novel ini. Jadi sesuai judulnya, novel ini menceritakan tentang seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, juga menceritakan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi diceritakan bahwa Sabari, sang tokoh utama yang sulit jatuh cinta, berbeda dengan dua sahabatnya saat itu, yaitu Ukun dan Tamat, yang setia dan mudah jatuh cinta ke banyak gadis. Namun pada akhirnya saat remaja di masa sekolah, Sabari jatuh hati kepada seorang gadis cantik bernama Marlena yang memiliki jiwa bebas dan keras kepala. Namun sayangnya cinta Sabari tidak berbalas. Marlena justru sangat tidak menyukai Sabari. Memang Sabari tidak setampan pria-pria lain yang dikenal oleh Marlena. Meskipun begitu, tidak melunturkan rasa cinta Sabari untuk Lena.
Berbagai cara dilakukannya untuk menarik perhatian gadis pujaannya itu, dari mengirimkan puisi hingga belajar hal-hal yang disukai oleh gadis itu. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun mengejar cinta Lena, Sabari akhirnya bisa menikahi gadis itu. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah akhirnya Lena membalas perasaan Sabari kayak ini the war is over gitu kan. Tapi ternyata tidak. Jadi pada saat itu ternyata si Marlena ini sedang mengandung anak dari laki-laki lain, yang membuat ayahnya, nama baik ayahnya Marlena yaitu Marconi dipertaruhkan. Jadi hampir setiap hari ada pertarungan sengit antara ayah dan anaknya yang sudah tidak gadis lagi, yaitu Marconi versus Marlena, karena keputusan harus segera diambil dan diperlukan seseorang untuk menyelamatkan situasi tersebut. Nah, pada saat inilah Sabari melihat kesempatan terbuka bagi dirinya. Jadi dia yang sudah tergila-gila oleh Lena menumbalkan dirinya sendiri sampai akhirnya Marconi menawari Sabari untuk menikahi Lena. Yang pada akhirnya Lena mau gak mau terpaksa untuk menerima lamaran Sabari. Ya, yang pada akhirnya ya dia menikahi pria yang sangat dibencinya itu. Jadi menurut aku ini bagian yang nyesek banget ya, soalnya kayak Sabari itu mencintai Lena lebih dari apapun di dunia ini, tapi Lena malah membenci Sabari lebih dari apapun di dunia ini gitu kan. Dan mereka akan segera menikah. Terus bisa dibayangin juga gimana ngangongnya Ukun dan Tamat. Maksudnya adalah saat menyaksikan proses pernikahan mereka, pasti mereka sulit memahami apa yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat itu, karena terasa mustahil kan. Singkat cerita lagi, anak yang dikandung Lena pun lahir, yaitu seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Zoro. Sabari sangat bahagia dan mencintai anak itu seperti anak kandungnya sendiri. Keinginannya untuk memiliki keluarga kecil terwujud, begitu perasaan Sabari. Berbeda dengannya, Lena yang berjiwa bebas, terlalu rebellious, penuh pemberontakan, tidak tahan untuk terikat kepada seorang suami dan anak. Segera kembali ke hobi lamanya, yaitu pergi lalu tak pulang-pulang. Walau begitu, rumah tangga mereka tak pernah ribut-ribut karena Sabari walaupun selalu rindu kepada Lena, tetapi Zoro telah menjadi pengganti Lena dengan kegembiraan yang berlipat-lipat. Naasnya, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena ada suatu momen di mana Lena mengambil Zoro dari Sabari dan membawanya pergi. Kemana Lena membawa anaknya pergi? Bagaimana kehidupan Sabari setelah ditinggal anak yang sudah menjadi pusat dunianya itu? Akankah Sabari nantinya bisa bertemu lagi dengan Zoro? Apakah akhirnya Lena bisa menyadari ketulusan cinta Sabari dan mulai membalas perasaannya? Apakah keluarga kecil hangat penuh kebahagiaan nantinya benar-benar terwujud di hidup Sabari? Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa membeli buku ini di berbagai toko buku dengan harga kisaran Rp80.000. Baik, selanjutnya aku mau jabarin sedikit mengenai kelebihan novel ini. Pertama, novel Ayah karya Andrea Hirata ini ceritanya ditulis dengan cukup apik menggunakan sudut pandang orang ketiga, lalu juga diselipkan dengan kebudayaan Belitung, jadi kita bisa tahu sedikit mengenai kehidupan masyarakat Belitung. Kemudian novel ini menyuguhkan tokoh dengan beragam karakternya, tapi masih bisa fokus ke cerita tokoh utama. Selain itu juga bahasa yang digunakan pada novel ini cukup mudah dipahami. Dan terakhir tentunya banyak amanat dan nilai moral yang bisa kita dapat dari membaca novel ini, yaitu seperti bagaimana kita harus menghargai orang yang mencintai kita, lalu bisa belajar dari tokoh utama yaitu Sabari yang memiliki sikap pekerja keras dan pantang menyerah. Juga harus bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dengan kita dan mendidik kita agar menjadi manusia yang tahu adat dan bagaimana menjalani hidup dengan baik.
Nah, selanjutnya jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Kekurangan novel Ayah ini yaitu menggunakan alur campuran. Jadi sebenarnya nggak apa-apa menggunakan alur campuran, tapi jadinya itu pada bagian awal cerita ini membuat saya sebagai pembaca cukup kebingungan sehingga membutuhkan waktu untuk memahami jalan ceritanya. Jadi penulis menyusun alurnya kurang bisa dipahami, apalagi bagi pembaca yang tidak terbiasa membaca cerita dengan alur campuran. Selanjutnya ada bagian di mana penulis menggambarkan pembawaan karakter tokohnya dengan gaya penulisan yang membuat pembaca kebingungan apakah tokoh tersebut sedang merasakan senang atau sedih. Yang terakhir ada pernyataan yang mungkin niatnya memang dilebih-lebihkan tapi terkesan lebay gitu jadinya, ya seperti itu. Namun terlepas dari kekurangannya, novel ini tentunya masih layak untuk dibaca dan cocok untuk usia remaja hingga dewasa. Juga menarik untuk bagi kalian yang tertarik tentang cerita ayah dan anak, dan juga tentang perjalanan hidup yang penuh lika-liku tersebut. Oke, saranku buat teman-teman yang tertarik dan ingin membaca novel ini, mungkin bisa membuat catatan kecil ya untuk bisa bantu memahami alur yang maju mundur tersebut. Terakhir, kesan dan pesan aku untuk novel Ayah karya Andrea Hirata yaitu aku cukup tersentuh dengan tokoh Sabari sebagai sosok ayah yang sangat mencintai anaknya, juga rasanya campur aduk ya jika mengingat kisah cinta Sabari dan Marlena, dan perjalanan hidup Sabari bersama sahabat serta orang-orang di sekelilingnya. Dan aku cukup terhibur juga dengan tingkah laku dan pikiran Sabari yang ada-ada saja gitu. Maksudnya kayak pas sebelum anak Lena lahir ini dia sudah menyiapkan pilihan pilihan nama jika lelaki akan diberi nama Tabahi, Tekuni, Taati, dan Jujuri. Jika perempuan diberi nama Kemasi, yang aku yakin teman-teman pasti langsung tahu ya maksud dari nama-nama itu. Loh, tapi kenapa akhirnya dikasih nama Zoro ya? Alasannya bisa kalian tahu jika membaca novelnya. Selamat membaca. Oke, dan untuk penulis Andrea Hirata, semoga bisa terus menciptakan karya yang lebih baik untuk para penggemarnya. Oke, sampai sini saja ulasan novel Ayah yang bisa aku sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Buang yang buruk, ambil yang baik-baiknya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.